Assalamualaikum Ustadz, saya mempunyai ibu yang bekerja selama bertahun-tahun dan tidak pernah kembali lagi ke rumah. Ternyata ibu saya udah menikah dengan orang lain tanpa sepengetahuan bapak saya. Dan ibu saya tidak mengatakan kepada suami barunya kalau sudah mempunyai anak. Ustadz, bagaimana seharusnya sikap saya kepada ibu saya yang tidak menganggap saya sebagai anak? Salahkah kalau saya membenci ibu saya, dan bagaimana hukumnya jika perempuan menikah lagi tanpa pengetahuan suami lamanya? Terima kasih Ustadz. Yang jelas apa yang dilakukan oleh ibu pernikahannya batal. Waduh, kalau gitu aku mau Tidak penjelasannya bisa. Ustadz Maulana. Oh, iya. Silakan Ustadz Maulana. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Nikah itu ibadah. Sekali lagi, nikah itu ibadah. Kalau berbicara tentang nikah itu ibadah, berarti nikah itu ada aturannya. Diatur oleh syariat. Kalau perempuan tidak boleh menikah lagi selama masih dalam ikatan pernikahan. Yang dilakukan oleh ibu itu haram. Dan kalaupun dia melakukannya digolongkan berzina. Karena masih dalam ikatan pernikahan. Kecuali kalau dia huluk atau minta cerai. Kecuali kalau dia selesaikan dulu pernikahan lamanya. Itu pun menunggu masa iddah. Itu pun menunggu masa iddah. Dan ini maaf. Siapapun yang menikahkan ibu itu menanggung dosa. Tidak boleh. Tidak boleh. Ini makanya tidak boleh mempermainkan nikah. Ini yang jadi saksi pun ikut dapat dosanya. Yang hadir pun dapat dosa. Makanya hati-hati. Hati-hati yang apalagi yang menikahkan. Menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Ini tanggung jawabnya lebih besar. Dan berapa yang dihasilkan itu pun dapat dosa. Nah berikutnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Saya kembali dulu ke hukumnya ya. Jadi kalau berbicara ini berarti hukumnya berzina, iya. Dan hukumnya haram, iya. Dan pernikahannya tidak sah, benar tidak sah. Dan mohon maaf kalau mau bagus selesaikan dulu pernikahan yang lamanya. Selesai bersih dan sebagainya, selesai masa iddah, barulah dia boleh menikah lagi. Nah ini tidak, apalagi wanita, mohon maaf, yang minta cerai tapi tidak ada masalah apa-apa, maka haram masuk surga. Soalnya gak ada alasan apa-apa. Tidak ada alasan, kecuali ya. kalau misalkan ada alasan syar'i yang membolehkan. Nah pertanyaannya gimana nih anak, aku sebagai anak ya Ustadz gimana? Iya, Mohon pasti, izin buat Ananda. Ananda adalah orang yang luar biasa. Saya katakan diuji oleh Allah dengan ujian yang luar biasa. Bagaimana menyikapi orang tua yang berbuat maksiat, berbuat dosa kepada Allah. Senantiasa gini, jangan putus silaturahmi sama ibu. Mau bagaimanapun tetap ibu adalah ibu. Dan berusahalah untuk menjalin silaturahmi dengan ibu. Lantas disinilah solusi dari permasalahan ini terletak pada Ananda yang bertanya ini. Datang kepada ibunda untuk mengingatkan kehilapan yang dilakukan oleh ibu dan sebagainya. Kalau masih bisa, kecuali kalau sudah sana kau bukan lagi anakku dan sebagainya. Doakan. Tetap, karena perbuatan dosa yang dilakukan ibu adalah tetap dosa. Tapi hubungan kita sama orang tua, walaupun maksiat, walaupun berdosa, walaupun beda agama, tetap tidak bisa terputus antara anak dan orang tuanya. Kalaupun ibu, ibaratnya maaf ya, saya rasa ibu yang berkata itu cuma di mulut, di hatinya tidak. Karena persoalan mau menikah lagi masalahnya. Jadi dia membohong kalau dia tidak punya anak. Dan kita dianggap bukan lagi anaknya. Jadi gini aja, tetap berbaik sangka kepada ibunda, doakan dan berusaha untuk menjalin silaturahmi kembali lagi kepada ibunya. Karena ini persoalan mohon maaf, ada hukum yang kena, kemudian ada akhlak bagaimana caranya, dan mohon izin ada silaturahmi yang tidak boleh diputuskan. Berarti si anak sebaiknya datengin ibunya, mungkin lihat ya betul datang tapi dalam posisi yang lihat dulu kondisinya. Sambil ikhtiar ya, mungkin ibunya bisa diperingatkan gitu ya. Diingatkan ya. Diingatkan. Kalau misalnya nggak bisa, tetap menjalin silaturahmi, berbuat baik, semoga ibunya dikasih kesadaran sama Allah gitu ya. Karena ujung-ujungnya pasti akan kembali ke anaknya nanti. Lihat aja. Tapi anaknya hebat ya, maksudnya saya salut sama anaknya. Saya salut sama anaknya. Artinya gini, aduh gak gimana lepas ya? tangan gitu aja gitu ya, tetap mau peduli sama orang tuanya Ustadz ya. Ya Allah. Masya Allah.
Bagaimana? Apakah aku berdosa? Ya, kalau berkata aku berdosa, Ya. dalam hal ini Anda tidak berdosa. Yang Masya berdosa Allah. adalah ibu. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana untuk penjelasannya. Semoga bisa menjadi jawaban yang terbaik ya buat Ananda atau Adinda yang ada di rumah. Masya Allah.